Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 30 April 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami dalam mempelajari Alkitab. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Bodewin Kaya. Kepada Saudara Jordi kami persilahkan. Renungan pagi bersama Allah di waktu fajar 30 April 2022 dengan judul Ikuti Petunjuk. Ayat inti Amsal 4 ayat 13. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Engkau memiliki firman dari Allah yang hidup, dan bagi yang memintanya, mereka dapat memiliki karunia Roh Kudus untuk menjadikan firman itu kekuatan bagi mereka yang percaya dan taat. Pekerjaan Roh Kudus adalah membimbing ke dalam semua kebenaran. Ketika engkau bergantung pada firman Allah yang hidup dengan hati dan pikiran dan jiwa, saluran komunikasi tidak akan terhalang. Pelajaran firman yang dalam dan sungguh-sungguh di bawah bimbingan Roh Kudus akan memberi engkau mana segar, dan roh yang sama akan membuat penggunaannya efektif. Upaya yang dilakukan oleh pemuda untuk mendisiplinkan pikiran untuk aspirasi yang tinggi dan suci akan membuahkan hasil. Mereka yang dengan tekun berusaha ke arah ini, memusatkan pikiran pada tugas memahami firman Allah, siap untuk bekerja bersama dengan Allah. Dunia mengakui sebagai guru beberapa orang yang tidak dapat dianggap Allah sebagai instruktur yang aman. Dengan ini, Alkitab dibuang, dan karya penulis kafir direkomendasikan seolah-olah mengandung sentimen yang harus dijalin ke dalam karakter. Apa yang dapat engkau harapkan dari penaburan benih jenis ini? Dalam mempelajari buku-buku yang tidak pantas ini, pikiran para guru dan juga para siswa menjadi rusak, dan musuh menabur lalangnya. Bukan sebaliknya, dengan meminum air mancur yang tidak murni, racun masuk ke dalam sistem. Orang muda yang tidak berpengalaman yang mengambil alih bidang studi ini menerima kesan yang menuntun pikiran mereka ke saluran yang fatal bagi kesalehan. Jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Kemudian itu akan dituntun kepada seluruh kebenaran. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Saudaraku, jangan lupa bahwa tema besar bulan April adalah nasihat adalah milikku, firman Tuhan. Di manakah kita dapat temukan nasihat firman Tuhan ini? Di dalam Alkitab tentunya. Itulah sebabnya renungan hari ini menasihatkan untuk mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk untuk membaca Alkitab. Berikut petunjuk roh nubuat dalam membaca Alkitab. Kebahagiaan sejati halaman 84 paragraf 4 berkata, janganlah sekali-kali Alkitab dipelajari tanpa doa. Sebelum kita membuka halaman-halamannya, kita haruslah memohon terang dari Roh Kudus, dan penerangan itu memang akan diberikan. Mengapa kita harus memohon Roh Kudus dalam mempelajari Alkitab? Karena renungan hari ini berkata, bersama Allah di waktu fajar halaman 138 paragraf 1 berbunyi, pekerjaan Roh Kudus adalah membimbing ke dalam semua kebenaran.
Kalimat ini dituliskan berdasarkan Yohanes 16 ayat 13 di mana Yesus berkata, "Jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Jadi, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah roh kebenaran. Siapakah dia? Kita baca kembali manuskrip Releases volume 2 halaman 337 paragraf 1 berkata, "Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajari pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya." Dikatakan Yesus yang datang kepada kita sebagai roh kebenaran. Maka roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri. Dan oleh karena roh kebenaran adalah sama dengan sang penghibur, maka Yesuslah sang penghibur tersebut. Jadi, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa untuk meminta kehadiran roh kebenaran, yaitu Yesus Kristus, melalui kehadiran rohnya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Kemudian petunjuk berikutnya, Counsels for the Church halaman 87 paragraf 3 menyatakan, "Ada tertulis adalah satu-satunya senjata yang Kristus gunakan ketika si penggoda datang dengan tipu dayanya." Di dalam Alkitab, saat Yesus menyatakan dan mengajarkan kebenaran, dia selalu berkata, "Ada tertulis." Yesus mengutip perkataan firman Tuhan sebagaimana itu dituliskan. Dan Roh Nubuat mengatakan bahwa inilah satu-satunya senjata yang Yesus gunakan melawan tipu daya setan. Jika disebut satu-satunya, artinya hanya ini dan tidak ada yang lain. Yesus tidak pernah berkata ada konsep saat dia mengajarkan atau menyatakan kebenaran. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Christian Service halaman 144 paragraf 2. Suatu pekerjaan besar dapat dilakukan dengan menyajikan Alkitab kepada orang-orang sebagaimana itu dibaca. Artinya, baca yang tertulis dan terima sebagaimana kebenaran itu dituliskan. Itulah sebabnya Yesus selalu berkata, "Ada tertulis," karena Yesus baca yang tertulis dan menyatakannya sebagaimana itu dituliskan. Selanjutnya, Alfa dan Omega jilid 7 halaman 195 menjelaskan, pikiran orang-orang Berea tidak disempitkan oleh prasangka. Mereka rela untuk menyelidiki kebenaran ajaran-ajaran yang dikhotbahkan oleh rasul-rasul. Mereka mempelajari kitab suci bukan sebab ingin tahu, melainkan supaya mereka boleh mempelajari apa yang telah tertulis mengenai Mesias yang telah dijanjikan. Tiap-tiap hari mereka menyelidiki catatan yang diilhamkan, dan sementara mereka membandingkan tulisan dengan tulisan, malaikat-malaikat sorga ada di samping mereka, menerangi pikiran mereka dan memberi kesan kepada hati mereka. Inilah teladan orang-orang di Berea. Mereka menyelidiki firman Tuhan dengan cara membandingkan ayat dengan ayat, scripture with scripture, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi membandingkan tulisan dengan tulisan, yaitu tulisan Alkitab. Apa bukti bahwa metode ini adalah yang benar? Malaikat-malaikat sorga berada di samping mereka. Sebab sebagaimana Ibrani 1 ayat 13-14 katakan bahwa malaikat adalah roh-roh yang diutus untuk melayani umat Allah. Namun ada syaratnya. Perhatikan orang-orang Berea tersebut, pikirannya tidak disempitkan oleh prasangka. Dalam mempelajari Alkitab, jangan ada prasangka atau bahkan pendapat yang terbentuk sebelumnya. Perhatikan nasihat Roh Nubuat berikut ini yang terdapat dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 79-80. Dijelaskan, adakah Anda bertanya, apakah yang aku perbuat supaya selamat? Engkau harus menyerahkan pendapat-pendapat yang telah ditetapkan terlebih dahulu, ide-ide turunanmu, serta yang sudah ditanamkan pada pintu penyelidikan. Jika Anda menyelidiki kitab suci untuk menunjukkan pendapat-pendapatmu sendiri, Anda tidak akan pernah menjangkau kebenaran. Selidikilah untuk memahami apa yang dikatakan Tuhan. Jika keyakinan timbul waktu Anda menyelidiki, jika Anda melihat bahwa pendapat-pendapatmu yang disenangi tidak sesuai dengan kebenaran, jangan salah tafsirkan kebenaran itu
untuk dicocokkan dengan kepercayaanmu sendiri, tetapi terimalah terang yang telah diberikan. Bukalah pikiran dan hati, agar Anda dapat memandang perkara-perkara yang ajaib dari firman Allah. Inilah pengalaman orang-orang Berea. Prasangka atau kecurigaan dalam mempelajari Alkitab ditinggalkan. Kenapa orang berprasangka atau curiga? Karena dia sudah punya pendapat yang telah terbentuk sebelumnya dalam pikirannya, atau dia sudah memiliki ide-ide turunan yang sudah tertanam dalam pikirannya. Ide-ide ini sudah ada diajarkan sejak dahulu sampai sekarang. Tapi orang-orang Berea tinggalkan itu semua di pintu penyelidikan. Mereka belajar dengan hati dan pikiran terbuka, bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin mengenal tentang Yesus Kristus, Sang Mesias. Nah, untuk membantu, berikut kita lihat contoh dari teladan Yesus. Markus 12 ayat 28 berkata, "Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, 'Hukum manakah yang paling utama?' Apakah jawab Yesus atas pertanyaan ini? Ingat, Yesus selalu menyatakan apa yang tertulis, yaitu sebagaimana itu dibaca. Mari kita baca jawaban Yesus. Markus 12 ayat 29 berbunyi, "Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jawaban Yesus diambil dari Ulangan 6 ayat 4. Dan perhatikan, Yesus menyatakan apa yang tertulis dan sebagaimana itu dibaca. Yesus tidak berusaha menjelaskan apa makna Esa itu atau berasal dari bahasa apa. Tidak ada. Yesus hanya mengucapkan apa yang Ulangan 6 ayat 4 katakan. Apa tanggapan sang ahli Taurat atas jawaban Yesus ini? Markus 12 ayat 32 berkata, "Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, 'Tepat sekali, Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia.'" Tanggapan sang ahli Taurat juga dikutip dari buku Ulangan, yaitu Ulangan 4 ayat 35. Dan sang ahli Taurat menyatakan apa yang tertulis dalam ayat tersebut tanpa membuat penjelasan tambahan atau arti kata. Dia baca apa yang tertulis. Dikatakan tidak ada yang lain kecuali dia. Itu sebabnya Esa. Baik Yesus dan sang ahli Taurat tidak punya prasangka atau pendapat yang tercipta sebelumnya. Apa yang Alkitab nyatakan, itulah yang Yesus dan sang ahli Taurat nyatakan. Baca yang tertulis dan dibaca sebagaimana ditulis. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Kita baca penjelasan berikut ini dalam Kemenangan Akhir halaman 630-631. Dikatakan, "Kebenaran yang jelas sekali dinyatakan di dalam Alkitab telah ditanggapi dengan keraguan-raguan dan ketidakjelasan oleh kaum terpelajar yang dengan berpura-pura memiliki hikmat yang besar mengajarkan bahwa Alkitab itu mempunyai arti rohani yang penuh mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Orang-orang ini adalah guru-guru palsu. Kepada golongan seperti inilah Yesus mengatakan, 'Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah.' Markus 12 ayat 24. Bahasa Alkitab harus dijelaskan sesuai dengan artinya yang sebenarnya, kecuali menggunakan lambang atau gambar. Kristus telah berjanji, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 ayat 17. Jikalau manusia menerima Alkitab sebagaimana ia dibaca, jikalau tidak ada guru-guru palsu yang menyesatkan dan membingungkan pikiran mereka, pekerjaan akan tercapai yang membuat malaikat-malaikat senang dan yang akan membawa ke pihak Kristus ribuan orang yang sekarang sedang mengembara dalam kesalahan. Inilah yang terjadi sekarang ini di dalam gereja Advent, saudaraku dalam Tuhan. Kebenaran Alkitab sudah jelas dinyatakan oleh Yesus.
tetapi oleh kaum terpelajar dibuat penuh mistik dan rahasia yang tidak kelihatan dalam bahasa yang digunakan. Kata Esa bagi kaum terpelajar bukan berarti satu. Bahasa yang digunakan tidak cukup bagi mereka. Itu sebabnya mereka disebut guru-guru palsu. Bagi Yesus, bahasa yang digunakan sudah cukup. Saat dikatakan Tuhan itu Esa, sudah cukup bagi Yesus. Yesus tidak tambah atau kurang. Yesus baca yang tertulis, sebab ada tertulis adalah satu-satunya senjata melawan setan. Manusia sekarang, supaya terlihat terpelajar, membuat bingung pikiran umat. Padahal, cukup baca apa yang tertulis dan sebagaimana itu dibaca. Pilihan ada pada saudara, mau ikut teladan Yesus dan instruksi roh nubuat, atau masih mau dibingungkan oleh guru-guru palsu di dalam gereja? Renungan hari ini ditutup dengan kalimat, jiwa tidak pernah aman kecuali berada di bawah bimbingan ilahi. Kemudian itu akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Siapakah yang tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran? Yesus Kristus. Karenanya, bimbingan ilahi itu adalah bimbingan Yesus Kristus. Bagaimana caranya Yesus bimbing kita? Oleh kehadiran rohnya, yaitu Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua untuk mengikuti petunjuk Alkitab dan roh nubuat dalam mempelajari firman Tuhan, sehingga kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran, karena kebenaran memerdekakan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat untuk mempelajari firman Tuhan. Nasihat ini banyak yang tidak lakukan, karena dalam pikiran mereka sudah terbentuk pendapat dan ide turunan. Sehingga apa yang mereka baca hanya berdasarkan apa yang dalam pikiran mereka, bahkan mereka mengandalkan guru-guru palsu yang terdapat di dalam gereja. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi umat-umat Tuhan, agar mereka seperti jemaat di Berea, dengan senang hati menyelidiki setiap hari apakah benar yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab tujuannya bukan mencari tahu, tapi mau mengenal Yesus Kristus. Dan bila mana kami sudah mengenal Yesus, maka itu sama dengan mengenal Bapa, dan mengenal keduanya adalah kehidupan yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Tolong kami ya Yesus, bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran dan ajari kami. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.